Selamat datang di channel Dere Production. Hari ini kita akan coba membuat sebuah kuis online menggunakan aplikasi web online, yaitu menggunakan situs dari kahoot.com. Ya, jadi situs untuk membuat online itu banyak ya untuk kuis online, dan kita akan coba yang pertama menggunakan kahoot.com. Kita langsung saja, pertama kita buka dulu browser kita. Kemudian langkah kedua, pastikan teman-teman semua sudah login ke dalam emailnya teman-teman masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk mempercepat pendaftaran di situs kahoot.com. Kita nggak perlu sign up yang sangat lama dengan tahap-tahap tertentu. Cukup kita menggunakan login melalui email kita. Berikutnya, kita membuka alamat Kahoot-nya dengan cara mengetik alamatnya, yaitu kahoot.com. Kahoot.com ya. Kita coba enter. Nah, seperti inilah tampilan dari situs kahoot.com. Kalian bisa lihat seperti ini tampilan utamanya. Kemudian langkah berikutnya, silakan kalian klik di menu sign up yang warna hijau di bagian pojok kanan atas ini. Kalian klik. Ya, kita tunggu. Kemudian di sini akan diberi pilihan, ada teacher, student, personal, dan profesional. Karena kita sebagai guru yang akan memberikan kuis kepada siswa, maka kita disarankan memilih teacher, ya, sebagai guru. Kemudian di sini saya statusnya sebagai guru SMK, maka kita bisa memilih school. Nah ini yang saya katakan tadi, kita nggak perlu lagi klik sign up di sini, kita cukup klik bagian menu yang ini, sign up with Google. Jadi kita sudah kita akan meregister berdasarkan email yang aktif di browser kita. Kita klik. Kemudian dia akan memilih atau meminta akun yang mana ya, karena di sini saya sering menggunakan akun yang begitu banyak untuk emailnya, maka akan tampilnya seperti ini. Teman-teman nanti akan berbeda. Saya akan memilih email saya yang ini. Teman-teman silakan menyesuaikan ya. Kita tunggu, dia akan proses untuk sinkron antara Kahoot dengan email kita. Di sini sedikit membutuhkan waktu, jadi kita tunggu saja. Ya, dia sudah mulai menyinkron dan sudah berhasil, maka dia akan masuk ke dalam halaman utama dari Kahoot ya, untuk berdasarkan kita punya akun. Oke, ini tampilannya. Di sini kalau Kahoot ini sifatnya ada yang free dan ada yang berbayar ya, ada yang basic, pro, premium ya. Jadi kita menggunakan yang basic aja, menggunakan free. Silakan teman-teman klik di sini continue free, for free ya. Oke, inilah tampilan utamanya. Tampilan pertama ketika kita klik menu tadi, welcome to Kahoot. Di sini diminta name ya. Name ini kita bisa isikan nama kita. Misalkan nama saya Dere Jalu Putro Nuswantoro. Ini sifatnya opsional ya, bisa diisi bisa tidak. Username-nya biarkan saja seperti ini defaultnya. Kemudian country-nya di sini negaranya saya pilih Indonesia ya, sesuai dengan negara kita tentunya. School name-nya di sini saya mengajar di SMK Negeri 3 Merauke. Kemudian kita pilih di sini save and continue. Nah, kita sudah berhasil. Nah, langkah berikutnya di sini teman-teman ada mungkin yang baru bergabung bisa klik play demo. Play demo ini menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari kuis yang telah dibuat oleh Kahoot ya. Dan di sini ada bagian create Kahoot. Create Kahoot ini adalah untuk kita memulai proses pembuatan soal. Nah, kita bisa klik buat kuisnya dari sini langsung create Kahoot, atau bisa kita klik juga di sini create Kahoot, sama aja ya. Yang ini dan yang ini sama. Tinggal kita klik saja misalkan yang ini. Oke. Kemudian kita akan diberikan pilihan 3 pilihan ya. Ada menggunakan new Kahoot dengan tampilan blank, kemudian ada template yang bisa kita gunakan, 2 template ini. Kita akan coba membuat new Kahoot dengan template yang masih kosong ya. Kita klik di sini create. Oke, ini tampilan halaman pembuatan kuisnya ya. Nomor 1, ini sifatnya kayak PowerPoint ya, ada slide 1, slide 2, slide 3. Ini bagian slide kuis pertama. Cukup kita klik di sini. Kemudian kita mengetik kuisnya. Nah, untuk pertanyaannya ini teman-teman dibatasi hanya 120 karakter termasuk spasi. Jadi kalau kita ketik di sini masih sangat dibatasi jumlah karakternya. Kenapa?
Karena di Kahoot ini sifatnya kan interaktif, kuis yang live dan interaktif ya, langsung seperti itu, maka kalau terlalu banyak pertanyaan nanti akan memakan waktu tentunya. Jadi sebisa mungkin dibatasi, dan untuk Kahoot ini diberi batasan 120 karakter saja. Nah, kita langsung saja, misalkan pertanyaan pertama. Berapakah ya? Atau 1 ditambah 8 sama dengan, misalkan begini ya, pertanyaan yang basic banget. Nah, pertanyaan seperti, nah untuk jawabannya teman-teman cukup klik di sini ya. Ada 4 pilihan, add answer, misalkan di sini jawabannya 7 ya. Kemudian ini jawabannya misalkan 9. Kemudian ini jawabannya 10. Teman-teman tinggal klik aja di dalamnya ya. Ini misalkan 15. Jadi di sini tidak mengenal A, B, C, D teman-teman, tapi dia mengenal warna dan bentuknya. Jadi ini memang tujuannya kalau untuk anak SD cocok banget ya. Di sini ada warna merah, kemudian jawabannya ya anak-anak kalau ingin menjawab 7 maka silakan klik warna merah dengan bentuk segitiga yang ada gambar ruang segitiga, atau kuning dengan warna bentuk lingkaran. Jadi di sini sangat interaktifnya seperti itu. Jadi bukan ABCD ya, tapi memilih berdasarkan warna. Kemudian di sini ada time limitnya. Teman-teman bisa klik di bagian sini, time limit. Ini untuk memilih jenis atau durasi waktu mengerjakannya. Misalkan kita bisa buat 10 second ya, satuannya detik, berarti 10 detik. Maksimal di sini ada 240 detik ya. Kita misalkan pilih 5 detik saja. Untuk poin di sini saya rasa poin teman-teman nggak usah diotak-atik, karena setelah saya coba-coba untuk nilai poin ini ditentukan oleh durasi ya. Dalam artian ketika dia menjawab benar tapi dia durasi penjawabnya misalkan di detik keempat, maka nilainya akan berubah, akan berbeda dengan ketika dia jawab benar di detik ketiga. Jadi untuk nilai itu yang akan menghitung adalah sistemnya dari Kahoot sendiri. Ya, jadi ini kalau paling teman-teman bisa memilih hanya istilahnya kalau dia betul-betul jawabnya cepat dan itu benar, misalkan detik pertama dia langsung jawab dan dia benar, maka dia akan mendapatkan 2000 poin. Nah, tapi kita patokannya biar 1000 aja dulu teman-teman, karena sistem sudah akan menghitungnya berdasarkan nilai benar dan kecepatan atau time ketika dia menjawab. Oke, seperti itu. Kemudian untuk image library, upload image, YouTube link, ini adalah fitur juga bisa kita gunakan. Kalau kita ingin menampilkan sebuah gambar di dalam soalnya, cukup teman-teman klik di sini upload image. Klik saja, maka kita bisa memilih image kita. Misalkan saya kasih burung cendrawasih, misalkan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dia akan upload. Nah, di sini bagusnya dari Kahoot ini kita bisa memberikan sedikit animasi ya, seperti ini misalkan. Tapi animasi ini berlaku untuk premium ya. Ini hanya free trial 7 hari. Kalau ada gambar mahkota tuh berarti bisa dipakai, tapi cuma versi trial 7 harinya saja. Oke, saya akan memilih original aja. Kemudian gambar ini pun ada fasilitas untuk mengcrop ya. Ini ada cropnya, kita klik. Kita bisa memposisikan sebesar apa, misalkan burung cendrawasih kita perbesar seperti ini. Kita hanya menampilkan bagian ini aja, kita tinggal geser-geser aja teman-teman ya. Di sini ada fasilitas ini yang bisa kita gunakan. Kalau sudah cocok kita bisa tekan tombol save. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian satu lagi yang jangan dilupakan, tadi kita sudah mengetik jawaban ya. Sekarang kita tentukan jawaban yang benar yang mana, maka teman-teman bisa memberikan tanda centang pada lingkaran ini. Nah, ini artinya jawaban nomor 9 itu kalau dia menjawab itu maka nilainya adalah benar. Sangat mudah ya teman-teman. Untuk menuju ke kuis berikutnya atau nomor berikutnya, teman-teman bisa klik di sini add question ya nih. Klik. Kemudian kita pilih di sini ada pilihan, ada kuis. Kuis ini yang kayak tadi pilihan ya. Ada true false berarti benar atau salah. Kemudian atau open ended ini ya. Ada puzzle, ada polling, ada slide. Ini bisa dipakai untuk survei ya. Puzzle dan open ended ini sebenarnya saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan yang ini, karena ini sifatnya adalah trial 7 hari, dan ketika nanti teman-teman mendown atau selesai mengerjakan kuisnya, dia akan mensinkron untuk mendapatkan trial 7 harinya sangat lama ya. Jadi ini jarang sekali saya gunakan. Cukup kita gunakan yang kuis pilihan tadi ya, multiple choice berdasarkan ini ya, warna, atau bisa menggunakan true dan false. Kita coba true and or false-nya ya.
Oke, nomor 2 nih teman-teman, ini nomor 1 tadi, ini nomor 2-nya masih kosong. Kita buat sebuah pertanyaan di sini. Nah, di dalam Kahoot ini kita bisa menggunakan simbol-simbol lain ya. Misalkan kita ingin mengetik misalkan 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Maka caranya kita ketik 2 dulu. Untuk mendapatkan pangkat 2-nya kita klik ini. Ya, kalau dalam Word namanya superscript dan subscript ya. Ini kita klik dulu baru kita ketik 2. Nah, setelah itu kita klik lagi teman-teman. Kalau kita nggak klik lagi yang ini, maka ketika kita membuat tambah seperti ini, dia dapat di atasnya. Jadi ini kita klik dulu, baru kita ketik tambah. Kita ketik lagi di sini 4, kemudian kita klik lagi di sini, misalkan 2, ya. Kemudian kita klik lagi, kemudian sama dengan. Oke, ya. Kemudian kita lihat kita ini kan karena true false ya, maka kita langsung menentukan jawabannya. Ya, maka kita akan menentukan jawabannya. Langsung saja di sini misalkan 2 pangkat tambahnya hasilnya 20 ya, teman-teman ya. Kalau salah tolong ditulis di kolom komentar ya. Oke, hasilnya 20. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 hasilnya adalah 20. Begitu loh. Apakah itu benar? Kita kasih penjelasan lagi biar usernya lebih paham dengan soalnya. Apakah jawaban ini benar? Oke, ya. Maka jawabannya adalah benar ya teman-teman, true. Ya, ini kita kasih space ya, atau begini aja. Nggak apa-apa ya, begini ya, tanda kurung ya, untuk ya seperti itu. Nah, kita buat 2 pertanyaannya dulu ya teman-teman, 2 pertanyaan aja, atau tambah 1 lagi ya biar sering. Kita buat kuis lagi di sini. Mungkin yang kedua ini kita bisa aja menggunakan ini teman-teman. Tadi ini kan sudah ya. Ini ada bold, italic, ini subscript dan superscript. Ini juga ada di sini karakter-karakter seperti ini ya. Jika teman-teman ingin menggunakan karakter-karakter unik, bisa memilih simbol tadi ya. Seperti ini ya. Misalkan ini contoh ya, misalkan saya pilih ini ya. Oke. Oke, kita ketik misalnya simbol apakah ini ya, misalkan begitu ya. Pertanyaan jawabannya misalkan lebih besar dari, ini misalnya kurang dari, ini misalkan sama dengan dari, misalkan ini perkalian. Jawabannya adalah tentunya lebih besar dari ya teman-teman. Nah, ini kita buat 3 pertanyaan saja. Jika sudah ya teman-teman. Oh ya, ada satu lagi yang mungkin saya jelaskan. Di sini ada bagian import slide ya. Ada import spreadsheet. Yang kalau slide ini mungkin kita nggak bahas dulu karena ini pro. Kita bahas yang free yaitu import spreadsheet. Jadi import spreadsheet ini kalau saya klik tampilnya seperti ini. Ini fungsinya adalah teman-teman bisa membuat soal di Excel dulu, dibuat dulu secara offline. Kemudian setelah jadi soalnya teman-teman bisa upload ya, bisa import melalui menu ini. Kemudian otomatis soal yang teman-teman kerjakan di Excel akan otomatis masuk ke dalam menu Kahoot-nya. Nah, tentunya seperti apa sih format Excel-nya? Teman-teman bisa download dahulu format template-nya. Kita coba aja langsung teman-teman ya. Kita klik dulu di sini download or template ya. Nah, ini adalah namanya, kita save ya teman-teman. Kemudian kita buka file Excel-nya. Dia ada di sini teman-teman. Ini ada banyak ya, tapi kita gunakan yang ini yang terakhir di download. Nah, ini misalkan begini teman-teman, saya enable dulu. Ini format Excel-nya ya. Saya perkecil. Nah, jadi pertanyaan di bagian kolom question ini adalah pertanyaan answer 1 sampai 4 ini sampai 4 ini adalah pilihan jawabannya.
time limitnya adalah penentuan durasi, kemudian correctnya adalah jawaban yang benar. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan, misalkan gini ya teman-teman, 2 ditambah 8 ya. Nah, jawabannya misalkan di sini 8 tambah 2 misalkan 12 ya. Kemudian di sini 56, jawabannya nomor 3 nih ceritanya. 10 ya, kemudian answer 4-nya kasihlah 200. Nah, kita akan mengerjakan ini siswa diberi waktu berapa durasinya. Misalkan ini ada pilihannya, kita nggak boleh ketik sembarang ya teman-teman, berdasarkan timing yang sudah ditentukan. Ada 5, 10, 20, 30 detik. Mana? Saya pilih 5 aja teman-teman biar nggak terlalu lama. Kemudian jawabannya kan jawabannya 10 ya, berarti dia di bagian answer 4. Maka di sini kita ketiknya jawabannya 10, dia ada di ini kan dia rata ini ya, teman, dia rata kiri kanan. Ini 56, maka yang 10 ini di bagian answer 3. Maka jawabannya di sini adalah 3. Kita ketik angka 3. Artinya jawaban yang benar ada di bagian answer 3 yaitu 10. Ini kolomnya dia rata kanan untuk angkanya. Oke, pertanyaan ke berikutnya kita buat lagi. Jadi kita bebas bisa berapa pertanyaan ya. Misalkan tambahin aja deh buat latihan 4. Misalkan dikali 2 ya, sama dengan misalkan begini. Jawabannya di sini misalkan berapa ya teman-teman? Misalkan 2, kemudian 5, misalkan di sini 7, di sini 8 ya. Kemudian durasinya saya pilih 5 detik saja. Kemudian jawabannya adalah 8 ya. 8 ada di bagian mana nih teman-teman? Kita coba begini aja. Ada di bagian answer 4 ya. Oke. Nah, ini kalau sudah kita save ya teman-teman, file save ya. Kemudian kita close aja. Oh ya, saya buka dulu. Saya buka lagi, ada yang kelupaan. Ini kan nomor 1 ada 3 soal nih teman-teman. Ini kan nggak kepake ya yang ini. Ini kan tadi cuma contohnya. Kita bisa hapus teman-teman. Cara hapusnya kita klik di baris ke-9. Jadi jangan di blok baru hapus ya. Nanti terhitung kosong. Artinya dia akan membuat soal tapi formatnya kosong. Jadi paling benar adalah ini dihapus barisnya. Jadi tekan angka 9, klik angka 9 seperti ini, di blok secara baris, klik kanan, kemudian pilih delete. Ya, oke, kita save lagi. File save. Kemudian kita close. Nah, kita kembali ke browser kita di sini. Nah, kita bisa pilih di sini select file. Jadi ini boleh dilakukan ketika kita membuat manual baru kita import boleh, atau mau langsung import satu kali dan muncul soalnya tanpa membuat manual pun bisa. Dalam kasus ini kan kita buat manual tadi ada 3 nomor ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 2 nomor lagi dari yang Excel, itu bisa. Select file, kita panggil filenya tadi tersimpan di unduhan. Nah, ini ya Kahoot. Kemudian kita buka ya, kemudian kita upload. Klik di sini menu upload. Oke, sudah berhasil, sudah terbaca. Kemudian kita add question. Jadi kita masukkan di dalam ininya soal kita. Oke, sekarang kita cek ya, apakah dia sudah masuk. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ini tadi yang kita masukkan ya. Kemudian jawabannya juga sudah terpilih ya, 10. Ini yang soal tadi 4 tambah kali 2 tadi jawabannya 8 ya. Nah, dia otomatis terinput ya. Jadi adanya tadi kan cuma 3 nomor tambah 2 jadinya ada 5 nomor. Nah, ini yang memudahkan kita. Jadi bisa dikerja di Excel dulu secara manual, mungkin karena keterbatasan kuota internet kita atau akses internet kita. Kemudian kalau sudah sip, kita bisa cari internet untuk kita mulai kerjakan secara online. Itu akan memudahkan kita tentunya. Seperti teman-teman, kalau sudah ya, anggaplah ini sudah selesai, kita klik di menu setting dulu sebelum kita akhiri. Kemudian kita menentukan title-nya. Title ini adalah jenis soalnya apa ya. Anggaplah di sini judulnya misalkan kuis pertama matematika. Ya. Oke. Misalkan jawab dengan benar ya. Ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Kemudian save to-nya ini kalian tidak usah otak-atik, biar aja default. Kemudian di sini ada bagian cover image. Cover image ini adalah tampilan timeline-nya soal. Kita bisa ganti ya timeline-nya. Kita pilih yang lain, misalkan kita berikan gambar apa ya? Sebentar teman-teman. Misalkan gambar bebas ya teman-teman ini. Misalkan saya pilih yang tutorial aja nih deh.
Nah, oke, kita tunggu dia akan mulai menampilkan. Nah, ini kita crop dulu deh biar bagus. Terlalu gede ya teman-teman ya. Udah kita ambil ini aja, ini apinya aja nih. Nih, ya. Oke, save. Oke, kemudian kita klik di sini down, ya. Ini everyone ya. Oh ya, language-nya kita bisa tentuin bahasanya. Misalkan mau nanti Indonesia, boleh ya, bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih di sini down. Oke, dia akan proses. Kemudian kita klik langkah terakhir di sini, klik menu down, ya. Oke, sudah jadi teman-teman, dia ada di bagian tampilan di sini ya. Oke, kita akan coba klik ini kuisnya. My quiz ini kita klik. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau ingin memplay, kita akan coba memberikan kepada siswa kita. Maka syarat pertama, siswanya harus duduk dulu dalam sebuah ruangan. Kemudian dia memiliki handphone. Kemudian dia mengetik alamat untuk mengerjakan soalnya dan mengetik pinnya. Jadi itu alternatif pertama. Tapi di Kahoot yang versi sekarang yang terbaru di 2020 ini ada fitur untuk mengerjakan tidak secara real time seperti bertatap langsung, tapi cukup kita bisa beda tempat ya. Kita cukup memberikan linknya saja. Kemudian siswa tersebut sudah bisa mengerjakan dengan tampilan soal dan jawabannya ada di dalam handphonenya ya. Kalau kemarin-kemarin kan tidak ada tuh, dia harus dalam ruangan. Sekarang sudah ada. Kita coba aja langsung yang pertama ya. Kita akan coba pertama ini, kita klik play dulu di sini. Ada dua pilihan yang diberikan kepada kita, ada yang teach, ada psych ya. Kalau yang psych ini fungsinya adalah kita bisa mengerjakan beda ruangan dengan posisi kita di ruangan yang berbeda, antar negara juga bisa. Ya, cukup kita mengklik linknya saja, maka akan muncul pertanyaan dan jawaban di medianya, handphone atau laptop yang dipakai oleh siswa kita. Kalau yang teach ini dia sifatnya dia harus di dalam satu ruangan. Jadi pertanyaan kita menampilkan menggunakan InFocus, kemudian anak-anak melihat pertanyaannya di InFocus dan dia menjawabnya menggunakan handphone. Nah, kita coba dulu yang teach ini dulu ya. Kita coba klik. Ya. Oke. Ketika kita klik di sini ada dua tampilan lagi yang diberi pilihan kepada kita, yaitu klasik atau team mode ya. Kalau klasik ini artinya playernya atau siswa kita dia satu-satu. Misalkan ada 30 siswa, maka 30 siswa itu diadu secara personal ya. Kemudian kalau team mode ini misalkan siswa kita membuat tim namanya Mawar, di dalamnya ada Ani, Budi, Iwan, orang dalam satu tim. Tapi mengerjakan menggunakan satu perangkat handphone dengan nama tim yaitu Mawar. Nanti diadu dengan tim Melati dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba yang klasik saja ya. Oke, ini adalah tampilannya seperti ini. Ini teman-teman bisa menayangkan tampilan ini di InFocus dan dilihat oleh murid kita dalam satu ruangan. Kemudian mereka diminta untuk menyalakan HP mereka untuk mengerjakan soalnya. Misalkan di sini saya akan coba rekam ya menggunakan handphone. Saya akan ambil handphone saya sebagai siswa. Nah, ini handphonenya. Saya akan buka browsernya. Saya sebagai siswa di sini. Kemudian saya akan mengerjakan soal tersebut dengan saya mengetik alamatnya, yaitu yang ini ya alamatnya ya teman-teman. Oke, Kahoot ya, nggak usah pakai www ya, langsung aja ketik kahoot.it ya. Kemudian kita go. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini. Maka saya sebagai siswa diminta pin. Pinnya saya tinggal lihat di layar ini aja di InFocus. Oh, ternyata pinnya 9657025. Enter. Oke, kemudian di sini nickname-nya misalkan nama saya Budi ya. Kemudian atau kasih nama yang keren dikit deh, Rangga. Kemudian saya klik OK. Nah, otomatis dalam tampilan ini ada bagian satu player, artinya ada satu orang pemain yaitu saya Rangga. Mungkin untuk latihan ini kita menggunakan satu player aja dulu ya. Nanti kalau real praktek di lapangan bisa 20 sampai 30 perangkat atau pemain ya atau siswa kita ya. Nah, di dalam status ini masih ada tulisan Jurin, artinya kita belum bisa start kecuali guru yang men-startnya. Ya, ketika guru start seperti ini, maka tampilan di dalam handphone siswa pun akan berubah. Get ready artinya menuju ke soalnya ya.
Nah, itu sudah muncul soalnya, 2 tambah 8 sama dengan titik-titik. Maka yang muncul di dalam HP siswa hanya warna seperti ini, dan dia menjawab. Misalkan jawabannya kuning. Ya, ternyata benar. Ya. Oke, di dalam statusnya dia tulisan korek. Teman-teman, saya agak cepat ngomongnya ya, karena tadi kita kasih durasi waktu 5 detik saja kan. Kita next soal berikutnya. Ini saya 570. Nanti kalau misalkan ada Siti, maka nanti ada peringkat. Ya, Siti, Rangga, akan ada peringkatnya. Ini kan cuma sendiri ya mainnya, siswanya cuma satu maksudnya. Next lagi. Ya, 4 dikali 2. Maka muncul di dalam pilihannya seperti itu. Saya misalkan pilihnya yang salah ya. Benar ya, 8 ya. Oke, korek. Oke. Next lagi. Gurunya, oke kamu benar nak. Ya, kita berikan motivasi. Ke soal berikutnya. True false. Misalkan dia jawab salah nih anaknya. Dia menjawab false ya, benar harusnya kan true kan. Salah, yang benar adalah ini ya, maka incorrect statusnya. Oke. Next lagi, kemudian next 1 ditambah 8. Misalkan dia jawab salah lagi ya teman-teman. Misalkan dia jawabnya 15, dia tekan tombol kuning ya, salah, harusnya benar 9 ya, dikasih tahu jawabannya. Oke, next lagi. Oke, quiz berikutnya. Bukan simbol apa itu, misalkan dia pilihnya merah, perkalian, salah ya. Mungkin next lagi. Nah nih hasilnya ya, sudah kelihatan hasilnya. Ternyata Rangga ini mendapatkan skor 1280. Nah ini yang saya bilang, skor tersebut perhitungannya sudah dilakukan otomatis oleh Kahoot berdasarkan timingnya, jadi kecepatan dia menjawab. Oke. Di sini juga ada tulisan statusnya Rangga 1280. Rangga urutan atas, nggak ada pesaing karena dia cuma sendiri. Nanti kalau ada Siti, di sini Iwan, bisa saja Rangga kalah posisi di mediumnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akhiri dulu yang ininya. Oke. Kemudian kita next di sini. Nah, ini bagusnya di Kahoot teman-teman. Di sini ada apa namanya, ada menu reportnya ya. Ini menu reportnya, kita bisa lihat jawaban atau survei reportnya. Atau biar enak ini kita ini aja deh, kita close aja ya teman-teman yang ini. Kemudian kita klik di sini report ya, menu report. Oke, kita continue your report ya, karena ini baru pertama kali kita buka. Nah di sini ada. Nah ini sudah teman-teman reportnya ya. Tadi yang kita terakhir mengerjakan ini, tadi nih kuis 1 matematika live, playernya cuma 1. Tadi sebelumnya kita sudah mengerjakan. Sebelumnya tadi saya mencoba dulu ya. Itu ada 2 player ya, ada tanggal dan timing waktu ketika dia mengerjakan. Kita open. Nah ini akan kelihatan teman-teman. Playernya dulu ya, playernya siapa namanya, Rangga, ranking 1 karena dia nggak ada saingan, 40% dari jawaban yang dia jawab benar, skornya sekian ya. Ini question ini adalah pertanyaan atas jawaban-jawaban yang benar dan salah akan ditampilkan ya, seperti itu. Bagus banget ya reportnya ya. Kemudian yang bagusnya lagi teman-teman, kita bisa download reportnya. Download report, dia akan download ya, kita klik download, dia akan download ke dalam format Excel. Nah kita kalau sebagai guru ya tentunya dari format tersebut kita bisa olah nilainya ya teman-teman. Mungkin yang perlu diperhatikan, enable ya, ini adalah hasil reportnya. Kita cukup klik di bagian final skornya. Nah skornya di sini 1200. Ini kan kalau buat di rapot kan agak membingungkan ya. Maka teman-teman bisa menggunakan, bisa istilahnya mengedit Excelnya ya, mengedit Excelnya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Misalkan teman-teman ini hanya trik dari saya saja sih. Ini saya blok dulu, saya Merge and Center, saya ketik di sini nilai rapot misalkan ya. Ini misalkan aja nilai rapot. Nah, maka kita bisa gunakan rumus sama dengan ya. Kan tentunya kalau dalam soal terkadang jawaban benar itu mempunyai bobot ya. Berarti kita bisa aja buat di sini sel yang D4 yang berisi jawaban ini kita kalikan ya dengan berapa. Misalkan dalam tadi kan 5 nomor nih, satu nomor bernilai
20 ya untuk mendapatkan nilai 10, maka kita langsung ketik aja di sini nilai benar dikali dengan 20. Maka dia mendapatkan nilai 40. Ya, kenapa 40? Karena dia cuma benar 2. Seandainya tadi dia benarnya 5, kita ketik 5, maka nilainya 100. Jadi ini hanya trik dari saya saja teman-teman ya. Ini bisa digunakan. Sekarang nggak mungkin kita menggunakan skor ini untuk dalam rapot kita, akan sulit ya. Seperti itu ya. Atau teman-teman menggunakan trik lain pun bisa ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Oke, kemudian kita ke home dulu ya. Tadi menggunakan kita play menggunakan ini ya. Sebentar, play dulu. Kita menggunakan yang langsung. Nah, real time dan dalam satu ruangan. Sekarang kita coba play lagi ya teman-teman. Sebentar, saya ulangi. Play. Kita menggunakan assign ini. Ya, ini tadi yang saya bilang tidak harus melihat infocus, cukup satu perangkat saja kita share linknya. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang perlu kita isi ini, kira-kira soal yang kita buat kuis ini mau dikerjakan sampai kapan batasnya. Misalkan 29 Juni udah nggak bisa, jam 12 lewat dari ini nggak bisa dikerjain lagi ya. Linknya udah mati, nggak berlaku. Kita bisa tentukan tanggalnya dan waktunya. 29 aja ya teman-teman. Kita klik di sini create. Ya. Oke. Kemudian kita cukup copy URL teman-teman. Ini adalah copy URL. Nih, otomatis dia sudah tercopy. Tinggal linknya ini kita berikan kepada siswa kita. Hanya saja ini kan kalau kita buka ya, misalkan saya buka di browser yang berbeda teman-teman. Sebentar, saya buka di browser yang berbeda ya, saya menggunakan Chrome. Ctrl V atau kita paste ya, kan copy ya, caranya Ctrl V. Ini linknya kan panjang banget nih. Nah, kita bisa sederhanakan ini dengan cara teman-teman, ini trik dari tambahan ya, klik plus, teman-teman bisa gunakan situs misalkan gg.gg enter. Ini situs untuk menyederhanakan link. Nah, yang tadi kan ini udah di copy ya teman-teman, kita copy, kita klik di sini, klik kanan, paste ya. Kemudian kita pilih sort atau custom link, ini kita tanda centang. Kita ganti di sini misalkan quiz harus kecil aja ya, quiz 1. Jadi nanti linknya gg/quiz 1. Kita coba sort. Sudah ada ternyata ya, kita ganti misalkan quiz 1 MTK. Kita sort lagi. Oke, berhasil. Jadi yang teman-teman perlu share ke siswa teman-teman ini aja. Nggak usah yang tadi kan terlalu panjang ya. Nah, ini kita sudah persingkat linknya. Jadi dia kayak apa ya? Ketika link ini dibuka, dia akan otomatis connect ke yang panjang tadi. Cuma kalau panjang tadi kan agak susah diingat. Kalau ini kan cukup kita bilang ke anak-anak, silakan anak-anak buka alamat kuisnya gg.gg/quiz 1 MTK, disambung semua ya. Nah, itu lebih mudah ya. Oke, ini kita copy, kita share ke anak-anak ya teman. Kita bisa misalkan buka Google Chrome ya. Saya langsung aja pakai ini, coba. Ini linknya saya paste, saya ketik di sini, enter. Nah, kita lihat loading. Nah, ini tampilan sepertinya agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Nah, ini join name-nya kita ketik ini. Misalkan saya sebagai siswa ya, saya ketik di sini Yohanes. Oke. Ya, satu player sudah oke nih. Kita lihat dari sisi guru ya. Oke, sungguh nggak ada perubahan, nggak kayak tadi kan. Jadi karena ini dia tidak perlu lihat infocus, dia langsung jawab. Misalkan jawabannya 9. Oke, benar, next. Jadi kita guru nggak harus ngelihat terus ya. Maksudnya nggak harus real time untuk start kayak tadi ya. Jadi dia bisa menggunakan handphone, ini kan menggunakan browser di laptop ya, di PC. Oke, saja dulu selesai ya teman-teman. Jadi enak teman-teman. Ini kemarin yang dikeluhkan ya, kalau kuis nggak bisa membuat seperti ini, ternyata sekarang sudah bisa. Jadi tidak harus kumpul menjadi satu ruangan, karena itu akan berbahaya di masa pandemi COVID Corona saat ini ya. Kita nggak boleh di dalam satu ruangan berkumpul. Jadi cukup kerja di rumah. Jadi siswa kita kasih linknya dan dia bisa mengerjakan di rumahnya. Seperti itu maksudnya. Dengan mengetik alamat tadi ya, seperti ini hasilnya. Oke, dia terus mengerjakan. Oke, ini setip sembarang aja ya teman-teman untuk mempercepat.
Oke, sudah keluar hasilnya, tampilnya seperti itu. Oke. Dari sisi siswa dia tinggal close aja. Maka dari sisi guru kita lihat ya. Ini masih playernya 0, kita refresh aja. Kita refresh. Ya, kita refresh, nah ini udah keluar player 1 atas nama Yohanes. Ini sudah ada hasilnya. Reportnya pun sama, bisa kita download kayak tadi. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman cara membuat kuis ya secara online menggunakan situs kahoot.com. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ketik di kolom komentar. Nanti di berikutnya, di video tutorial berikutnya akan saya coba bahas membuat soal online juga tapi menggunakan situs lain. Kita akan mencoba menggunakan Quizizz ya. Nanti teman-teman bisa coba dua-duanya kemudian bandingkan mana yang cocok. Kalau saya secara pribadi Kahoot ini bagus ya, lebih interaktif. Cuma nanti kalau teman-teman nonton video saya tentang Quizizz nanti yang akan saya buat, maka sudah pasti bisa membedakan. Kalau Quizizz itu kita bisa membuat kelas, sedangkan ini kita nggak bisa buat kelas. Ya, kalau di Quizizz lebih detail, apalagi dia bisa connect dengan namanya Google Classroom. Oke, jangan lupa di like, kemudian di share ke teman-teman lain. Berbagi itu indah ya, dan itu gratis. Dan minta tolong teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya ini biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tutorial yang berguna untuk semuanya. Oke, sampai ketemu dan sehat selalu, sukses buat kalian semua.